Oke teman-teman, balik lagi sama aku. Hari ini kita bakalan present hal-hal yang berbeda. Hari ini kita bakalan membahas sesuatu yang belum pernah kita bahas sebelumnya. Nah, penasaran apa itu? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini, like, comment, dan share, supaya video ini bisa diketahui dan juga informasi yang kita dapat bisa kita bagi teman-teman semuanya, terlebih kita asli Dayak. Nah, kita sebagai masyarakat pribumi Dayak pastinya nggak asing lagi dengan kata ngayau. N-G-A-Y-A-U, ngayau. Setelah mendengar kata ngayau, apa yang ada di pikiran kalian? Pasti kita para orang Dayak pasti tahu apa itu adat ngayau. Ngayau adalah tradisi lama suku Dayak yang sekarang udah ditinggalkan, yaitu suatu adat peperangan di mana musuh-musuh itu kepalanya dipenggal. Nah, itu ada namanya tradisi orang Dayak zaman dahulu yang pastinya sadis. Karena itu suku Dayak diberi julukan The Real Assassins, pembunuh sesungguhnya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di mana asal usul ngayau dan sebagainya. Oke, stay tune. Jangan hanya nonton, subscribe juga lah. Nah, menurut Wikipedia, ngayau merupakan tradisi suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan, baik Dayak yang tinggal di Kalimantan Barat maupun Kalimantan lainnya. Suku Iban dan suku Kenyah adalah dua dari suku yang memiliki adat ngayau. Pada tradisi ngayau yang sesungguhnya, ngayau tidak lepas dari korban kepala manusia dari pihak musuh. Citra yang paling populer tentang Kalimantan selama ini adalah yang berkaitan dengan berburu kepala atau ngayau. Nah, itu tadi cuplikan sekilas menurut Wikipedia tentang adat ngayau. Gak kebayang kan gimana kalau dulu kita hidup di zaman ngayau. Yang pastinya ya keras lah, namanya zaman dulu pasti keras. Dan juga hal-hal mistis dan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu dan lainnya itu bakalan kita bahas ya. Yang jelas sekarang hal itu udah ditinggalkan, dan juga ya ilmu-ilmu dan lain sebagainya juga udah sedikit jauh, udah jauh ada sih memang, tapi kan ya tidak seperti dulu lagi gitu. Jadi ya buat para cewek-cewek yang mau dekatin cowok Dayak, silahkan, jangan takut, aman. Praktik berburu kepala adalah salah satu bentuk kompleks perilaku sosial dan sudah memancing munculnya beragam penjelasan dari berbagai penulis, baik dari kalangan penjelajah maupun kalangan akademisi. Bagi suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, tradisi mengayau untuk kepentingan acara tiwah, yaitu upacara sakral terbesar suku Dayak Ngaju untuk mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia menuju langit ketujuh. Di kalangan masyarakat Kenyah, perburuan kepala penting dalam hubungannya dengan Mamat. Mamat? Siapa Mamat? Yaitu pesta pemotongan kepala yang mengakhiri masa perkabungan dan menyertai upacara. Anjir, sadis cuk. Nah, gimana suku Dayak zaman dulu? Sadis kan? Ya kebayang kan kalau dulu hidup di zaman itu. Nah, sekedar pemberitahuan, kalau yang dikayau itu bukan Dayak sesama Dayak ya, atau maksudnya gini, Dayak sesama Dayak bukan berarti Dayak yang di kalangan mereka masyarakat. Contohnya kayak yang satunya Dayak Iban. Nah, misalnya Dayak Iban berperang sama Dayak Kenyah. Nah, yang dikayau itu misalnya Dayak Iban ini perang dulu sama Dayak Kenyah. Yang dikayau itu suku Dayak Iban mengayau kepalanya suku Dayak Kenyah. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi mereka itu yang dikayau itu kepala musuh, bukan kepala sesama suku mereka yang dikorbankan gitu, bukan ya. Nah, dan sekarang tradisi ngayau itu memang masih ada, namun
sekarang kepala yang dipenggal, pemenggalan kepala itu sekarang bukan kepala manusia lagi, tapi kepala binatang. Oke, jadi sekarang sudah kita hidup udah di zaman modern dan semuanya safe, dan juga kita udah ada ajaran agama yang mengajarkan jangan membunuh sesama manusia. Oke. Nah, kali ini kita bakalan bahas tentang sejarah ngayau yang aku kutip dari laman Facebook Iban R. Branch of the Dayak People of Borneo tentang tradisi ngayau. Makna dari ngayau mempunyai arti turun berperang dalam rangka mempertahankan status kekuasaan. Nah, misalnya mempertahankan atau memperluas daerah kekuasaan yang dibuktikan dengan banyaknya kepala musuh. Semakin banyak kepala musuh yang diperoleh, semakin kuat atau perkaya orang yang bersangkutan. Ngayau merupakan lambang kekuasaan dan status kedudukan orang Dayak. Di samping itu, ngayau dulu diposisikan sebagai pemenuhan mas kawin seorang pria bila pengantin wanitanya mensyaratkan adanya kepala seperti dalam cerita legenda Nek Dara Hitam dan Ria Sinir. Jadi dulu itu pas mau nikah syaratnya kepala, anjir. Gila, sadis cuy. Bukan kayak cewek-cewek zaman sekarang ya, yang syaratnya harus banyak duit, anjay. Kini, tradisi memburu kepala atau ngayau tidak lagi diamalkan dan telah diharamkan sejak zaman penjajahan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa lelaki Dayak yang berhasil memperoleh kepala dalam ekspedisi ngayau akan menjadi rebutan atau kegilaan para wanita-wanita Dayak. Anjim, kalau dulu pengen diperebutkan cewek harus dapat kepala, cuy. Gila gak tuh? Kalau zaman sekarang sih gampang, tinggal banyak duit. Biarpun muka burik, asal banyak uang, anjim. Laku, cuy. Nah, semua itu terjadi dan dapat kepala itu menjadi jaminan karena bagi wanita-wanita Dayak zaman dulu bahwa mendapat kepala itu melambangkan keberanian dan satu jaminan dan kepercayaan bahwa lelaki tersebut mampu menjaga keselamatan wanita yang dikawininya. Sekarang yang dijamin tuh ekonominya, cuk, bukan kekuatan dan lain sebagainya. Namun, kenyataan itu tidak 100% tepat, malah masih dipersoalkan. Dikatakan demikian karena menurut cerita lisan masyarakat Dayak, Iban, di rumah-rumah panjang, selain orang bujang, ada juga individu yang telah berkeluarga menyertai ekspedisi memburu kepala. Maka dari itu, paling tepat kalau kita katakan bahwa ngayau dijalankan untuk mendapat penghormatan masyarakat. Dalam arti lain, ngayau juga berperan untuk menaikkan taraf sosial seseorang. Orang yang pernah memperoleh kepala dalam ngayau akan diberi gelar bujang berani, serta dikaitkan dengan hal-hal sakti. Ternyata, masyarakat Dayak seperti Dayak Iban tradisional tidak memandang ngayau sebagai perkara yang memudarkan. Malah berdasarkan cerita lisan, masyarakat Iban juga, ngayau senantiasa dikaitkan dengan berbagai positif. Misalnya, ngayau sebagai lambang keberanian, simbol kelelakian, serta martabat sosial sebagai orang Dayak. Nah, jadi itu ya teman-teman. Untuk ngayau ini, dari cuplikan yang kita lihat bahwa tradisi ngayau masih punya teori konspirasi. Nah, tapi bukan berarti ngayau itu nggak benar adanya. Tradisi ngayau, yaitu pemotongan kepala musuh, itu memang ada. Namun, dijadikan teori konspirasi karena ngayau ini dijadikan syarat untuk lelaki Dayak menikahi atau mempersunting wanita Dayak. Jadi, cerita lisannya dulu, kalau untuk mau menikah itu, kalau ada perempuan yang mensyaratkan kepala sebagai tanda kepercayaan atau jaminan mereka bisa menjaga wanita itu, mereka harus membunuh orang dulu dan membawa kepala. Namun itu juga ada konspirasinya karena menurut cerita lisan dari suku Dayak Iban tradisional, bahwa di dalam satu rumah panjang itu ada perkumpulan tuh masyarakat Dayak yang udah berkeluarga, dan juga orang-orang Dayak yang masih bujang atau jomblo gitu. Nah, jadi mereka itu berkumpul, tapi yang udah berkeluarga ini tetap ikut dalam ngayau. Nah, jadi itu tidak menjadi suatu patokan luput bahwa ngayau ini dijadikan syarat untuk menikah gitu ya, supaya kita tahu. Dan juga ngayau ini sudah
diharamkan. Menurut informasi yang ada, bukan berarti diharamkan, memang masih ada, namun untuk yang memburu kepala manusia itu sudah tidak lagi, karena sekarang kita sudah di era modern. Nah, adat ngayau pertama kali dilakukan urang libau lendau di biau takang isang atau kayangan. Anjir, susah juga nyebutnya. Di daerah tersebut ada orang yang paling berpengaruh dan paling berani, dan itu ialah orang yang bernama Keling. Nah, berkat keberanian dan kegagahannya, ia diberi gelar Keling Generasi Nading Bujang Barani Kampang, atau Keling merupakan orang yang gagah berani. Gelar tersebut diberikan oleh seseorang tetua Iban yang bernama Merdan. Merdan adalah seorang tuai Iban yang di saat itu tinggal di Tatai Bandam atau masuk dalam wilayah Lubuk Antu Sarawak, Malaysia. Asal-usul kata ngayau umumnya terdapat kesepakatan di kalangan suku Dayak. Namun, kapan ngayau dimulai dan bagaimanakah sejarahnya, agaknya masih simpang siur dan sering muncul dalam berbagai versi. Hanya ada catatan mengenai kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo untuk mengakhirinya. Ini terjadi pada tanggal 22 Mei sampai 24 Juli 1894 ketika diadakan musyawarah besar Tumbang Anoy di Desa Huron Anoy, Kayan Hulu, Kalimantan Tengah. Benar adanya cerita bahwa dulu sebelum perjanjian Tumbang Anoy disepakati, masih tetap ada praktek head hunting, yaitu memburu kepala antar sesama orang Dayak sebelum perjanjian Tumbang Anoy itu disepakati. Ngayau tidak terlepas dari keyakinan komunitas Dayak sebagai sebuah entitas. Hal ini dapat ditelusuri dari cerita lisan dan tradisi yang diturunkan dari mulut ke mulut. Menurut keyakinan yang dipegang teguh, orang Dayak yakin bahwa mereka adalah keturunan makhluk langit ketika turun ke dunia ini menjadi makhluk yang paling mulia dan karena itu menjadi penguasa bumi. Tentunya bagi orang luar pastinya akan merasa ngeri dan aneh tentang budaya ngayau orang Dayak ini. Namun bagi orang Dayak sendiri, mengayau memiliki filosofi yang melatarinya. Banyak kandungan hikmah meski sekilas tampak sadis di balik itu semua. Namun di beberapa daerah di Pulau Borneo, tradisi mengayau ini sudah berakhir pada sekitar sejak tahun 1938. Praktek pemburuan kepala sudah tidak ada lagi. Walaupun masih ada praktek perburuan kepala di beberapa daerah, namun tradisi mengayaunya telah diganti dengan kepala binatang. Namun masih ada kasus terakhir yang mungkin kita pernah dengar baru-baru ini tentang praktik head hunting atau memburu kepala suku Dayak, yaitu pada saat konflik yang terjadi di Sampit, di mana suku Dayak melakukan praktek mengayau ke suku Madura. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di situ dulu. Nanti kalau kepanjangan takutnya ya ribet ngeditnya dan lain sebagainya, karena tugas kuliah juga masih numpuk. Ya mungkin segitu dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, and share jika video ini bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe, dukung channel ini supaya terus berkembang, dan selalu aktifin notifikasi loncengnya supaya ketika aku upload video lagi kalian akan jadi orang yang pertama dapatin notif dari aku. Oke, makasih, see you in the next video.